Macam-macam lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Nah, keluarga juga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberi nafkah terhadap keluarganya. Sedangkan seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Dan terakhir, seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Nah, secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga punya peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun punya fungsi. Nah, apa fungsi lembaga keluarga? Pada umumnya, lembaga keluarga punya fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi, yaitu fungsi keluarga untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 2. Fungsi sosialisasi, yaitu fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Ketiga, fungsi ekonomi, yaitu fungsi keluarga untuk pengaturan ekonomi keluarga. Keempat, fungsi afeksi, yaitu fungsi keluarga untuk memberikan kasih sayang atau rasa saling mencintai yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian. Kelima, fungsi perlindungan, yaitu fungsi keluarga untuk melindungi anggota keluarganya baik secara fisik maupun psikis. Keenam, penentu kedudukan atau status, yaitu fungsi keluarga untuk memberikan status sosial bagi anak-anaknya baik ascribed status ataupun achieved status. Dan ketujuh, fungsi pengawasan atau kontrol, yaitu fungsi keluarga untuk mengawasi perilaku anggota keluarganya. Nah, peranan keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Hal ini sangat menarik untuk diamati karena keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Namun keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai kepada anak-anaknya disebabkan tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Perhatikan juga dalam proses sosialisasi yang terjadi kepada anak, kegiatan dalam keluarga dan peranan tiap anggota keluarga yang mulai bergeser jika dibandingkan dengan yang terjadi dulu. Dulu hubungan antara anak dan orang tua lebih terlihat dengan jelas karena usia dan peranan yang sangat berbeda. Seorang anak harus lebih hormat kepada orang tua mereka. Anak-anak harus membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya. Nah, di masa sekarang, hal itu sudah tidak menjadi perhatian utama. Karena dulu seorang anak pada usia 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk membantu orang tuanya. Nah, sekarang anak usia tersebut memang juga dituntut mandiri, namun dengan cara yang lain. Contohnya, anak mandiri dalam berkegiatan di sekolah dan menyelesaikan masalah pribadinya. Perhatikanlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur,
Tapi seorang ibu bisa juga bekerja di tempat lain, yaitu contohnya di pabrik. Berikutnya, peranan seorang ibu dan ayah dalam keluarga sekarang sudah tidak sama dengan dahulu juga. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Sekarang perubahan tersebut terjadi pada pola peran ibu ayah, yakni ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah, dan ayah bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Bagi sebagian keluarga, hal ini memberikan interaksi yang lebih positif dan berdampak pada ketahanan keutuhan keluarga yang lebih kuat. Selanjutnya ada pula pola keluarga dalam ikatan antar budaya. Contoh keluarga, ibu berasal dari suku A dengan ayah yang berasal dari suku B. Ibu maupun ayah tentunya dari awal sudah punya nilai budaya yang berbeda, bukan? Namun yang terjadi, mereka tetap berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Nah, mereka sudah punya seorang anak nih, dan pernikahan ini mampu menyatukan dua keluarga besar dari budaya yang berbeda.